Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal dari kelas Hukum 20E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konstitusi desa dan eksistensinya dalam regulasi di negara Indonesia. Dalam sejarah perkembangan desa tidak lepas dari kajian terhadap insting manusia, di mana tiap kali ada sejumlah manusia dengan istri dan anaknya, maka lazimnya mereka memilih suatu tempat kediaman yang sama. Dan pembawaan seorang manusia umumnya menegasi prinsip untuk hidup menyendiri perseorangan atau bertempat tinggal hanya dengan istri dan anak, ataupun mengembara atau nomaden, artinya tidak dalam suatu kelompok. Timbulnya desa diawali dari adanya seseorang yang mempunyai pengaruh besar sebagai katalisator sehingga dapat menggerakkan banyak orang untuk menjadi pengikutnya. Lambat laun posisi si orang besar itu sebenarnya dapat dikatakan sebagai tokoh founding father dalam pembangunan dan awal mula eksistensi dari sebuah desa. Herman Heller memaknai bahwa konstitusi hakikatnya mengalami 3 tahap, yakni konstitusi sebagai kenyataan, konstitusi dalam proses abstraksi, dan konstitusi dalam kodifikasi. Suatu konstitusi yang telah melewati siklus kodifikasi merupakan cermin bahwa ia telah menemukan wujud dan posisinya sebagai suatu kenyataan kehidupan sosial politik dalam masyarakat, atau setidaknya konstitusi tersebut dapat menggambarkan konsep fundamental dari negara atas mafannya pemikiran masyarakat. Desa merupakan entitas sosial yang memiliki identitas dan kelengkapan budaya asli, tradisi atau peranata sosial lokal yang beragam. Sebutan desa sebagai suatu masyarakat hukum dikenal pada era kolonial Belanda, di mana desa memiliki pemerintah sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis dengan struktural yang lebih tinggi. Persepsi terhadap pemenuhan kebutuhan ini mengakibatkan sebuah komunitas atau desa di Indonesia melakukan penciptaan hukum menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia itu sendiri, dengan karakteristik bahasa yang fleksibel dan mudah diterima masyarakat dalam bentuk cerita atau seperti petuah-petuah, oleh tradisi lisan dan penghormatan terhadap leluhur, serta etika sebagai sumber hukumnya. Kondisi existing demikian terus berkembang, bertransisi dari budaya komunal hingga mengenal konsep yang lebih spesifik seperti pemahaman hubungan individu yang melahirkan hukum tanah, hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum pidana. Konstitusi merupakan kaidah dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis yang memiliki sedikitnya tiga nilai. Pertama, nilai normatif, di mana konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan dalam arti sepenuhnya. Yang kedua, ada nilai nominal dalam arti konstitusi. Menurut hukum memang berlaku, tapi kenyataannya tidak sempurna. 3. Nilai semantik, di mana konstitusi secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya sekedar untuk memberi bentuk dari tema yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan, sehingga mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur merupakan maksud yang esensial dari suatu konstitusi itu sendiri. Di lain sisi, fungsi dan kedudukan konstitusi itu banyak sekali. Salah satunya konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional, konstitusi sebagai piagam kelahiran baru, dan sebagai hukum tertinggi, dan masih banyak yang lainnya. Kajian tentang desa di Indonesia
jika kita mengkaji, sekurang-kurangnya akan menimbulkan 3 macam penafsiran atau pengertian. Pertama, secara sosiologis yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan di mana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan di antara mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Kedua, secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari dari apa yang disediakan oleh alam di desa tersebut. Ketiga, secara politik, di mana desa berfungsi sebagai suatu organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintah negara. Sehingga berdasar pada penjelasan-penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa landasan desa dapat memiliki konstitusi adalah pertama, sifatnya yang orisinalitas karena tidak menjadi subsistem dari negara Indonesia. Kedua, kesamaan nilai, tujuan, dan perilaku yang ingin dan telah dicapai. Dan terakhir, wilayah tempat. Dan terakhir, kesepakatan penggunaan bahasa. Sebuah desa di Indonesia melakukan penciptaan hukum menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di sana dengan karakteristik bahasa yang fleksibel dan mudah diterima masyarakat. Desa di Indonesia telah memperoleh eksistensinya melalui dalam peraturan undang-undang di Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015. Jadi kesimpulannya, dalam perkembangannya, konstitusi desa tetap menjadi sebuah unsur yang mendasari perubahan akan hukum terhadap perkembangan dalam sebuah komunitas atau desa. Hal demikian dikarenakan sifatnya konstitusi desa yang lebih fundamental, karena pelabelan sifat fundamentalnya tersebut memiliki kuasa lebih tinggi dan dapat mematerialisasikan hukum baru dengan proses abstraksi karena hukum yang berada pada desa cenderung tidak tertulis atau dirangkum dalam bahasa sederhana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.